Selamat pagi anak-anak. Berhubung kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita belajar dari rumah, maka dari itu Ibu akan membuat sebuah video agar kita dapat tetap belajar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita bernyanyi Lihat Kebunku. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Coba diperhatikan video yang Ibu tampilkan. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Kita berdoa, kan pimpin di dalam doa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami ini agar kami dapat mengerti. Jadikanlah kami ya Tuhan Yesus menjadi anak-anak yang pintar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, doa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur tumbuhan. Nah, di sini Ibu membawa sebuah contoh tumbuhan. Di sini kita akan mempelajari tentang struktur tumbuhan, di mana tumbuhan memiliki akar, batang, daun, ada bunganya, nggak kelihatannya, ada bunga, dan ada juga buahnya. Nah, tapi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah struktur daun serta fungsinya dan struktur batang dan fungsinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ibu berharap setelah mempelajari materi ini kalian mampu untuk mengetahui struktur daun dan batang beserta fungsinya. Oke, Ibu akan meminta kalian semua untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya terlebih dahulu. Coba ambil satu tumbuhan yang ada di sekitar kamu, kemudian amati tumbuhan tersebut. Oke, sekarang kita bahas satu persatu dulu ya. Kita akan membahas struktur daun dan fungsinya. Nah, di sini Ibu membawa sebuah daun untuk menunjukkan struktur daun. Jadi struktur daun itu terdiri atas tangkai daun, helai daun, dan juga tulang daun. Ini disebut sebagai tulang daun ya. Oke, jadi kan kita udah membahas tadi apa aja struktur daun tadi kan. Kemudian di sini Ibu akan menunjukkan contoh-contoh bentuk-bentuk daun berdasarkan tulang daun tersebut. Ada dia yang menyirip seperti contohnya daun mangga ini. Kemudian ada dia yang menjari seperti daun singkong. Iya, seperti daun singkong. Yang ketiga, bentuk daun itu ada dia sejajar. Contohnya daun bunga pakis ini. Nah, setelah kita tahu bentuk-bentuk daun itu, Ibu mau bertanya ini. Ada nggak yang tahu apa itu fungsi daun? Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang fungsi daun. Jadi, daun itu berwarna apa? Berwarna hijau. Kenapa daun berwarna hijau, Bu? Karena daun memiliki klorofil. Apa itu klorofil? Klorofil adalah zat hijau daun. Nah, Bu, zat hijau daun itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Atau klorofil itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Jadi klorofil atau zat hijau daun ini berfungsi untuk menyerap sinar matahari. Untuk apa ya sinar matahari itu bagi tumbuhan? Nah, sinar matahari itu untuk tumbuhan adalah untuk pembuatan makanan pada tumbuhan. Bu, proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut sebagai fotosintesis. Apa aja ya yang diperlukan pada saat tumbuhan melakukan fotosintesis? Dan kapan ya terjadinya fotosintesis itu? Ada yang tahu? Nah, tadi di awal Ibu sudah bilang bahwa daun itu menyerap sinar matahari. Jadi, berarti fotosintesis itu terjadi pada saat siang hari. Iya betul, pada siang hari. Apa aja ya yang diperlukan pada saat melakukan fotosintesis? Yang pertama, tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari, kemudian membutuhkan air, dan juga karbon dioksida.
karbon dioksida itu apa ya? Karbon dioksida adalah gas-gas yang seperti gas mobil, asap kendaraan, dan juga asap pabrik. Itulah karbon dioksida. Nah, tadi kan tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, dan gas karbon dioksida. Nah, setelah ini didapatkan oleh tumbuhan, maka yang dihasilkan itu apa? Yang dihasilkan adalah karbohidrat atau makanan bagi tumbuhan, dan juga oksigen. Oksigen itu apa? Oksigen adalah udara yang sering kita hirup untuk bernafas. Kan tadi kita sudah belajar tentang struktur daun dan fungsinya. Jadi di sini Ibu memberikan 2 soal untuk kalian kerjakan dan dikirim tepat pada jam 8.25 di grup WA kita ya. Selamat bekerja. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada bagian tumbuhan, yaitu batang. Nah, batang terdiri atas epidermis, xilem, dan floem. Oke, fungsi batang. Setiap tumbuhan pasti memiliki batang. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai penompang. Penompang artinya batang ini berfungsi agar tumbuhan ini dapat berdiri dengan tegak. Kalau nggak ada batangnya, pasti tumbuhan ini nggak bisa berdiri seperti ini. Makanya dia sebagai penompang. Yang kedua, sebagai pengangkut. Sebagai pengangkut artinya apa, Bu? Sebagai pengangkut artinya, jadi batang ini berfungsi untuk mengangkut. Tadi kan tumbuhan membutuhkan air kan untuk melakukan fotosintesis. Nah, batang ini berfungsi untuk sebagai pengangkut. Tadi akarnya ini akan menyerap air dari tanah, air dan mineral dari tanah, dan akan diteruskan ke seluruh bagian tumbuhan. Ketiga, sebagai penyimpan air. Penyimpan air apa? Kok bisa batang penyimpan air? Nah, contohnya itu seperti tebu. Nah, tebu itu kan kita makan tebu, pasti yang kita perlukan itu adalah airnya. Jadi, batang tebu itu berfungsi sebagai penyimpan air. Dan yang keempat adalah sebagai alat perkembangbiakan. Kok bisa, Bu, batang sebagai alat perkembangbiakan? Iya, perkembangbiakan itu kan ini tumbuhan biar dia bisa bertambah banyak gitu kan, biar nggak punah. Jadi kok bisa dia, Bu, jadi sebagai alat perkembangbiakan? Iya, tentu saja. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti singkong. Nah, kita menanam singkong, yang kita tanam adalah batangnya. Oke. Baiklah, sekarang kalian Ibu minta untuk mengerjakan 10 soal yang telah Ibu berikan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, struktur daun. Struktur daun itu terdiri atas tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Seperti contohnya daun mangga ini. Nah, ini yang disebut sebagai tangkai daun, ini helai daun, dan ini tulang daun. Ini kan ada ini yang kayak garis-garis ini, itu disebut sebagai tulang daun. Nah, bentuk-bentuk daun itu ada 3. Yang pertama, dia menyirip. Menyirip seperti sirip ikan. Ya, seperti sirip ikan. Contohnya ya ini. Nah, lihatlah tulang-tulang daunnya ini, dia menyirip seperti sirip ikan. Kemudian ada dia yang menjari. Seperti apa itu, Bu, menjari? Menjari seperti daun singkong. Kenal kan daun singkong? Karena Ibu nggak bawa contohnya hari ini karena susah sekali di tempat Ibu. Nah, jadi Ibu berharap kalian bisa mencarinya nanti di lingkungan sekitar kalian. Dan yang ketiga, itu ada dia sejajar. Contohnya apa? Contohnya adalah daun bunga pakis. Oke, jadi fungsi daun yang pertama tadi yaitu adalah untuk proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang kedua sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Oke, sekarang tadi kan daun. Tadi kan kita bahas daun dan batang. Sekarang kita beralih ke batang. Batang. Fungsi batang tadi apa? Fungsi batang adalah untuk menopang tumbuhan sebagai alat pengangkut, sebagai alat penyimpan air, dan sebagai alat perkembangbiakan. Struktur batang tadi ada epidermis, kemudian ada kambium, ada floem, dan xilem. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita kembali berdoa. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga atas pemberkatan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa, kami telah selesai belajar, bantulah kami mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikumpul di WA grup kita. Ibu